وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat hidayah taufiknya kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini di waktu yang mulia serta bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tahun baru Hijriah. Selamat tahun baru Hijriah. Alhamdulillah. Lumayan semangat juga. Sebagian muat ucapan selamat ini di bentuk ada istilah kalau di urusan dakwah itu namanya badil. Jadi kita untuk melawan sesuatu itu harus siap ini bandingannya. Sebagaimana kita kalau misal nak nahan, nak berhenti ngokok ada, harus ada gantinya, tak acak. Kalau berhenti bae, goyang cepat ada. Berhenti bae, makan permen ada yang disibuk dengan hal yang sekiranya macam mulut tadi tu. Kalau ngokok, tidak ngokok kosong ketika gawe. Gantinya permen tadi biar tidak terbawa. Nah, itu di istilah dakwahnya ada bidang ilmunya. Untuk sekarang ini dibuatkan bidang ilmu namanya fikih dakwah. Nah, di antaranya semisal inilah sesuatu kalau kita nak kita hilangkan atau kita kurangi, ini adukan pengganti biar bisa ada perlawanan. Nah, macam ini kita biasa berteriak tahun baru kita ini bukan yang itu. Cak mana sikapnya itu? Gawe yang ada dimeriahkan, dibuat acara, dibuat sesuatu. Wong misalnya mengucap selamat tahun baru di sana, pas kita di sini buat juga. Semisal mungkin banner atau biasa acara tahun baru Hijriah dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk itu termasuk amal dakwah dan dakwah juga tidak terbatas pada bongbong yang agak lagu ustaz atau segala macam. Istilah dakwah itu umum, bahkan kata Imam Ghazali dakwah itu wajib diperuntukkan untuk setiap wong yang paham satu ilmu. Tidak harus kalau kitabnya dipaham. Siko ilmu dia paham, wajib bagi dia berdakwah. Jangan sandaran baliwani walau ayah kata Nabi sampaikan apapun daripada ilmu atau amanat walaupun satu ayat. Artinya seluruh kena. Yang memahami satu ayat, memahami satu masalah ilmu, itu wajib bagi dia untuk nyampaikan. Jadi antaranya kalau kita banyaknya ilmu yang kita sudah terima, jangankan untuk sekedar majlis, dari kecil kita sudah belajar sholat, belajar wudu. Jadi penyampaiannya kita termasuk yang kena ditujukan oleh syariat sebagai wong yang wajib berdakwah atau wajib nyampe. Alhasil tadi termasuk syiar dakwah tadi. Kami kita tahun baru Hijriah. Banyak yang bisa dikutip pelajaran-pelajaran daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini dikit. Terus juga musibah tahun ini kita kehilangan sikap lagi ulama besar yang luar biasa. Yang beliau sampai gitu, di antaranya banyak daripada ulama salaf kita Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan
ilmu pemahaman dalam memahami apa yang ada di ayat Quran dan hadis. Nah, beliau ini termasuk yang Allah unjuk kelebihan di zaman ini. Almarhum Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau dewek sampaikan itu di pernah satu waktu ngisi pengajian Nabi Umar setiap malam Selasa. Pas beliau datang, majelis langsung dipindah oleh Umar. Beliau yang ikut, langsung disegah gembing. Beliau di antara yang disampaikan oleh beliau, kalau ada ulama, di antaranya Abi Abdurrahman bin Fuqih, muridnya Imam Haddad, muridnya Syekh Qutb, mengatakan di dada aku ini ada 17 bidang ilmu yang kalau aku mati aku bawa. Kata yang bertanya, kata yang tahu, kata yang bertanya, kata yang bertanya. 17 bidang ilmu yang diajar itu, masya Allah, beliau ajar. Cuman ada 17 bidang ilmu yang tidak tanya ke. Mati dengan matinya aku, kata beliau, kata Abi Abdurrahman bin Fuqih. Nah, Abi Abu Bakar ini yang kita sezaman sama beliau ini mengatakan ada satu bidang ilmu yang aku diberikan tidak didapati oleh ulama di zaman ini, kata beliau. Itu beliau banyak ngarang kitab penghal itu tadi. Jadi antaranya beliau mengurutkan dari pemahaman beliau dari Al-Quran dan hadis, beliau urutkan dari mulai Allah ciptakan dunia ini sampai hari kiamat. Sesuai pemahaman beliau dari Al-Quran dan hadis, beliau urutkan habis ini zamannya ini. Kaget kejadiannya cak ini. Cuman nunjukkan kebenaran yang beliau sampaikan itu, beliau tak nunjuk tahun sekian, tidak ada. Tapi urutannya beliau urutkan. Di antaranya yang nyatu-nyatunya kita saksikan, di antaranya urusan corona. Sudah tertulis di kitab beliau. Sebelumnya lagi di tahun 2012, kurang lebih 2011 atau 2012 itu di negara-negara Arab gejolak. Banyak pemimpin-pemimpin yang diturunkan oleh rakyat. Dia turun mundur dari presiden atau meninggal atau keluar dari negaranya, nosing. Di waktu itu 2011-2012. Itu sebelumnya beliau sudah ngisi satu majelis, beliau jelaskan. Ini habis zaman dia kepala-kepala pimpinan negara Arab bakal bertumbangan. Bakal itu. Itu beliau ngabarkan sebelum kejadian. Tak lama dari situ lanjutnya memang itu bukan noa ke, bukan apa, itu pahamnya beliau yang beliau baca keluar ke dari pembacaan Al-Quran dan hadis. Itu contoh dan beliau sebutkan ini tahadus bin nikmah, ana sebutkan, ana sampaikan kenikmatan yang Allah berikan kepada anak, kata beliau. Itu di antara beliau namakan fikih tahawulat. Ada kitab-kitabnya, ada berapa macam kitab yang intinya ke bidang ilmu itu kan. Habis Bakar, luar biasa. Kalau dikatakan itu meninggalnya ulama, apalagi semisal yang macam ini, macam tokek di pedang Islam itu. Kalau kita gambarkan pedang sewu itu, meninggalnya satu ulama, kalau agama itu diibaratkan pedang, sikap meninggal macam ada tokek di pedang. Sulma dikatakan itu sulma. Tokek. Jadi memang berpengaruh nanti di perkembangan Islam di zaman sekarang beliau, Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Luar biasa. Semoga kita tidak diharamkan keberkahan daripada beliau, walaupun mungkin tidak pernah ketemu, minimal ada terdengar daripada suara beliau. Alhasil minta keberkahan dari beliau. Sedikit disebutkan ini biar ada juga. Kalau percikannya ada ke kita kan? Alhasil itu Abu Bakar. Ada momen-momen yang perlu kita ingat.
balik ke kajian kita, kitab Al-Majr Rabih fi Thawab Al-Amal Salih, masuk ke bab puasa. Mari di pertengahan hadis kita putus sampai di fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim, falyaqul inni shaim. Ada sedikit yang pengen disampaikan balik kepada cerita ini pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada wong-wong yang puasa, yang dinamakan bab royan ya. Kemarin juga dijelaskan bahwasanya tingkatan, kalau surga itu ada tingkatan. Kalau yang disebut pintu ini bukan tingkatan. Pintu ibarat rumah tadi itu, tingkatan itu rumah. Untuk pintunya banyak per tingkat itu, macam-macam tingkat, macam-macam pintu yang Allah khususkan Allah kunci bagi wong yang melakukan suatu keutamaan yang dikhususkan untuk wong tersebut masuk ke lewat pintu tersebut. Nah, ini untuk wong yang puasa royan. Menguatkan makna kemarin itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini menjelaskan lebih detail lagi bahwasanya pintu yang dimaksud itu bukan tingkatan. Nah, beda tingkatan. Jadi salah satu momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya bahwasanya barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipanggil, dikumandangkan, diteriakkan. Min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Banyak pintu surga yang dikumandangkan nama dia. Wahai fulan, karena dia gemar berinfak, diteriakkan masuk lewat sini. Banyak pintu-pintu surga tadi. Di antaranya faman kana min ahli shalah. Oh tidak, sebelumnya ada ucapan khusus bagi yang berinfak tadi. Ya Abdullah hadza khair. Disuruh masuk ke pintu tersebut dan dikatakan kepada dia, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, gawe kau ini gawe baik. Ada lagi disebutkan oleh Rasulullah, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Ada di pintu-pintu surga itu namanya babus sholat, pintu sholat. Sholat apa ini? Sholat wajib, lah terang ya. Tidak perlu dibahas sebab syarat masuk surga ini sholat. Ini sholat yang gemar, sholat sunnah, sholat sunnah nawafil. Tambahan daripada sholat yang sudah sering kita dengar, sholat duha, sholat witir, banyak daripada sunnah. Yang rajin melaksanakan sholat tersebut ada namanya. Di pintu-pintu diteriakkan ada namanya pintu sholat, babu sholat. Dia ada kartu di situ. Nak masuk lewat situ dia tulis. Ada pintu buat dia. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Wong yang dipanggil wong yang berjihad, dia ada mendapatkan fadilah jihad, keutamaan jihad, maka dia akan dipanggil. Ada pintu namanya babul jihad. Man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Barang siapa yang ahli puasa, dia gemar berpuasa, maka akan dipanggil, diteriakkan, dikumandangkan dari pintu rayyan namanya. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Adapun wong yang ahli sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Qala Abu Bakar, nah ini yang jadi catatan. Qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah, fa hal yud'ahad min tilkal abwab kulluha. Jadi sahabat Abu Bakar ini mikir, jihad wong ni ada yang berjihad.
Terus puasa juga. Solat, rajin solat. Solat sunnahnya banyak nanti. Sedekah, tukang bersedekah. Mikir sana pakai. Harus tak orang tu yang punya amalan masing-masing ini harus tak masuk pintu tersebut. Hal apa? Kata beliau tadi. Mandu antil apa? Min darurah. Apakah harus masuk ke pintu-pintu tersebut sesuai dengan amalnya? Sedangkan di pikiran Sayyidina Abu Bakar, wong sikok wong ada yang tukang berjihad, tukang puasa, tukang bersedekah, tukang solat. Cak mang mencari. Kalau memang wajib masuk lewat situ, nak dipecah badannya ni. Di TPK kata beliau hal mana tadi? Fahal yud'a ahad min tilkal abwab kullah, adakah seseorang itu dipanggil oleh seluruh pintu-pintu tersebut? Karena amalnya tadi beragam. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am wa arju an takuna minhum. Benar. Ada wong yang oleh pintu-pintu surga tadi dipanggil. Macam ini yang disebutkan, yang di stempel oleh Rasulullah SAW bahwasanya Sayyidina Abu Bakar termasuk wong. Kata wa arju an takuna minhum, dan aku harap kau termasuk daripada yang masuk dari pintu-pintu tersebut. Artinya masuk ada kartu tadi. Ini pintu goyang, ini pintu puasa, ini pintu wong biasa. Dan tidak menjadi suatu kewajiban dia harus lewat situ. Artinya bukaromah, kemuliaan yang Allah berikan pacak masuk dari pintu mana. Itu kelebihan macam kita ada sikok gedung atau rumah beda. Rumah ada. Beda yang punya sikok kunci pacak masuk dari depan tu ada. Ada yang megang kunci 5. Sini jadi, situ jadi, pojok jadi, belakang jadi, samping jadi. Ngapa? Kelebihan dia yang punya rumah. Dia yang punya rumah beda sama yang mungkin ngontrak atau numpang baik. Diunjuk izin sikok kunci beda. Itu Allah walaupun kalau dipikir tingkat keperluan tidak perlu, tapi karomah, kemuliaan Allah angkat dia, punya kelebihan, dan Allah nampakkan memang di akhirat waktunya Allah nampakkan keutamaan, kebaikan yang sudah kita lakukan ditampakkan sampai ada tingkat-tingkat di surga. Dan hadis ini menguatkan akan pengertian pintu tadi. Pintu tadi bukan berarti tingkat surga itu isinya puasa kalau tidak, tapi pintu. Alhasil itu sedikit tambahan pengetahuan tentang pintu surga. Balik ke pertengahan hadis yang kita putus darinya kemarin. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ketika wong yang berpuasa dianjurkan dia menahan diri baik dari makan, dari minum, juga dia menahan diri dari hal-hal yang tidak baik atau kurang baik. Walaupun dia tidak puasa pun dilarang, tidak dianjurkan mencaci wong atau berkata kotor yang dilemparkan ke wong lain. Tapi kalau pas dia posisinya di puasa, anjurannya lebih akad, lebih ditekankan lagi, falyakul inni shaim. Tegaskan lagi sambung tu, aku puasa. Kalau tak puasa peladeni kau. Bahasa itu. Saking tadi untuk nyetop wong yang tidak baik berbuat sama dia, jangan kita balas dengan hal tersebut yang sama dengan yang dibuat wong lain tersebut. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Dan demi yang nyawaku atau nyawa Nabi Muhammad SAW di tangannya, la khaluf famis shaim, aroma yang keluar dari mulut wong yang berpuasa, atyab indallah, lebih
baik, lebih utama indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misik, daripada aroma misik. Minyak wangi misik. Yo sebagaimana kita ketahui tak? Ya. Apa namanya? Aroma mulut wong yang puasa. Itu kurang sedap. Bahasanya kurang sedap deh. Kurang sedap. Yo hal yang macam ini yo mungkin kalau wong yang tidak punya pandangan yang luas tentang agama jadi bahan uyuan, jadi bahan tak lemak, bahan kata. Tapi Allah Subhanahu wa taala saking menghormati puasa dan mengutamakan, memberikan fadilah puasa, hal yang mungkin dikira kurang sedap tadi itu Allah untuk ganjaran, tidak sia-sia. Memang aroma yang timbul khuluf namanya. Khuluf yang timbul itu dua penyebabnya biasanya. Satu karena maedah kosong, pencernaan kosong. Jadi aroma naik, muap mulut. Yang kedua gara-gara lama, tulus somat gitu. Lama diem. Wong yang lama tidak ngomong, makan juga mungkin sesekali, cuma tidak banyak ngomong. Aroma mulutnya biasanya berubah, jadi kurang sedap. Itu khuluf famis shaim atyab, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan dia. Allah menghargai perjuangan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ada hukum yang terkait karena aroma tadi itu yang kurang sedap tadi, ada hukum terkait yang karena berbenturan dengan syariat lain, timbullah satu hukum. Apa itu? Maki siwak pada saat puasa setelah zawal. Masuk dohor. Ulama berbeda pendapat perihal maki siwak. Siwak sunnah besarnya keutamaan dengan tata caranya di mana baik dia maki kenyuh. Ada bab khusus pembahasan siwak. Nah, ketika ada khuluf tadi, ada aroma tak sedap tadi, memang tujuan siwak ngilangkan aroma yang tidak sedap, itu termasuk fungsi siwak. Nah, ini bertemu barang khuluf tadi utama atyab indallah min rihil misik. Bahkan disebutkan kaget di surga macam mana aroma ini bakal Allah ganti. Ketemu sama siwak yang ngilangnya. Ulama nyimpulkan dengan perbedaan pendapat. Ada yang mentafsirkan dan kebanyakan daripada ulama pada dasarnya menjelaskan makruh maki siwak setelah zawal. Bagi yang berpuasa maki siwak setelah zawal makruh hukumnya. Itu ulama pada umumnya menjelaskan ketika menjelaskan bab puasa. Kenapa? Karena dengan siwak bisa menghilangkan aroma tadi. Sedangkan aroma tadi di sisi Allah utama. Ada di puasa. Nah, itu juga penghukuman itu juga karena sebab siwak tadi menghilangkan kalah. Hukum maki siwak tadi yang tadinya sunnah jadi makruh. Tapi ulama mutakhirin ini lama juga. Ulama akhir-akhir termasuk lama juga Imam Nawawi menyimpulkan bahwasanya tidak makruh. Ngapa? Sebab dua ini tidak bertumbuhan sebenarnya. Tadinya ulama sebelum Imam Nawawi ngatakan makruh. Makruh maki siwak setelah zawal, karena alasannya dengan siwak menghilangkan aroma tadi. Ya. Karena bertumbuhan
dimenangkan urusan puasa tadi. Tapi Imam Nawawi, ya karena Imam Nawawi banyak menguasai bidang ilmu. Beliau juga selain menguasai fikih, selain menguasai hadis, beliau juga menguasai kedokteran. Urusan kesehatan beliau banyak, ada bagian banyak daripada pemahaman mendapatkan pengetahuan bidang tip kedokteran. Dari sini beliau ngomong sebenarnya dua hal yang disyariatkan ini tidak bertabrakan, kata beliau. Jadi tidak perlu menghilangkan salah satunya. Sebagaimana ulama-ulama sebelumnya mengatakan ketika setelah zawal tidak usah siwak lagi. Kata Imam Nawawi tidak, siwak teruskan. Siwak teruskan. Artinya tidak makruh, kata Imam Nawawi. Kenapa? Kata Imam Nawawi, menurut ilmu kedokterannya ni, aroma itu bukan dari mulut. Aroma yang timbul itu bukan dari mulut, tapi dari maedah. Kena lama kosong, naik, nguap ke pucuk. Jadi nak bersiwak lah berapa kali, tak bakal hilang aromanya. Tidak bakal hilang. Dari sini disimpulkan, kata Imam Nawawi, keutamaan khuluf yang kata Allah lebih baik daripada wisik didapatkan. Siwak dipakai tidak ngilangkan itu, jadi pakailah kan. Khuluf tadi berjalan keutamaannya, setelah kita berpuasa kita dapat keutamaannya. Siwak tadi tidak ngilangkan. Artinya apa? Pakailah. Tidak kata larangan, bebas. Alhamdulillah dengan adanya kalam Imam Nawawi ini sudah kita yang bersiwak terus tidak terhalang. Lumayan ada berapa banyak ibadah yang kita pakai siwak dapat pahala. Kita baca apalagi bulan Ramadan. Amal berlipat ganda. Baca kita teruskan. Yang tadinya cuma habis awal stop kalau pakai siwak. Boleh. Kalam Imam Nawawi yang itu bukan sekedar pendapat tapi kuat, dengan alasannya yang kuat. Khuluf utama atau lebih baik di sisi Allah daripada wahil misik yang pada umumnya nampak dari seorang yang berpuasa. Jadi jangan minder. Jangan minder dengan aroma yang mungkin timbul. Itu normal. Normal, bahkan ada pandangan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaim farhatan yafrahu ma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi. Kemudian untuk wong yang berpuasa, farhatan kata Nabi. Mereka memiliki dua kebahagiaan, kegembiraan ketika mereka berpuasa. Bahagia berpuasa. Ada pun tak senang. Ramadan lagi. Puasa lagi. Macam-macam. Ngapo macam dibelenggu. Padahal nurut kenyang ada. Nurut kenyang setan yang tak demen. Setan yang tidak demen. Ngapo banyak hal yang tak bisa dilakukan oleh setan. Terbelenggu dia daripada kegiatan-kegiatan dia kerana puasa. Terus untuk kita yang mungkin terasa mungkin ada rasa berat, puasa lagi tak berat. Ada hati itu sesuatu yang harus dilawan. Harus dilawan. Ngapo standar kita kejauhan, sudah mundur. Mundurnya sudah kejauhan. Sedangkan kita diperintahkan oleh syariat untuk nyetel pabrikan kita ni, setelan pabrik kita ni di wo kita ni, setelan pabriknya sesuai syariat. Karena ada hal-hal yang lain, mungkin faktor lingkungan, ada faktor keluarga dan lain sebagainya, rusak. Standar pabrikan kita ini rusak. Yang tadinya
Seharusnya kita senang dengan ibadah, jadi unyang. Isu. Malas tidak. Itu ngapa? Itu ada faktor lain yang menyebabkan kita mundur. Seharusnya tu. Apa standar pabrikan yang itu? Syariat. Ketika syariat ngatakan kita senang dengan ini, artinya kita harus senang. Kalau hati kita kurang, paksa. Takallaf katanya, paksakan diri kita. Macam di kacamata syariat, kalau kita ngaji itu ada rasa haru, ada rasa sedih, ada sedih ngaji. Makanya banyak dikatakan ulama itu, termasuk dalam hadis, ngatakan kalau qiyamul lail tengah malam ngaji itu sambil ngaji ya kena paham juga. Banyak matu ngalim. Ngalim. Banyak alasan dikatakan ulama ngapa kita dianjurkan ngaji menunggu sampai nangis. Bahkan Sayyidina Abu Bakar termasuk wong yang tak kuat maca Quran. Makanya Sayyidah Aisyah jadi kena alasan buat gantikan, jangan gantikan Nabi. Pas Nabi uzur tak baca imami, Sayyidina Abu Bakar setuju kan? Dibantah oleh Sayyidah Aisyah. Tak usah apa. Ngapa? Dia alaskannya rogi. Sayyidina Abu Bakar itu lembu, mudah nangis, tak suai kaget imami. Macam Quran nangis. Tidak sesuai, padahal alasan bel. Sayyidah Aisyah takut Sayyidina Abu Bakar jadi neruskan gawe Nabi, jadi pengganti Nabi, berat. Kesian sama abahnya. Kesian sama abahnya bakal mikul beban berat. Paham Sayyidah Aisyah paling pintarnya wong Sayyidah Aisyah. Takut membebani abahnya cari yang lain kendaan. Tapi Nabi luruskan. Nah itu tidak situ pembahasan kita tadi. Standarnya maca Quran, ngawak kita untuk nangis. Puasa ngawak kita untuk bahagia. Jadi kalau kita ketemu puasa, hati kita kurang senang apa? Mundur nyawa kita ni, maju tu, paksa tu untuk bahagia, senang. Kita senang dengan puasa, lawan. Kalau tidak lawan, ini bisikan siapa? Ini pengaruh siapa? Kita lawan. Nah itu juga solat. Segala hal syariat nganjurkan kita solat, bahagia untuk melaksanakan solat. Kemarin, Muharram, macam biasa-biasa baik. Ngapa biasa baik? Tak, ini syiar Islam. Kita dianjurkan ketika mendapati syiar Islam, kita bahagia, kita buat sesuatu yang menunjukkan bahawa kita respon dengan hal ini. Hari raya, biasa baik hari raya ini. Dirasa biasa baik, tapi kita meriah. Kalau bukan gitu satu. Dan syariat nganjurkan, makanya disebut takbir. Di setiap gerak-gerik kita sudah takbir. Sudah ada sarana yang disiapkan oleh syariat, dan kita segala macam hal. Di antaranya puasa tadi. Kalau kita ngasuh puasa biasa puasa sahur buka selesai. Katik rasa senang habis. Hadir ke senang ke? Cak mana senang? Kita senang macam mana? Cara kita senang. Dia cari hal-hal yang buat kita senang. Oh, ini keutamaan puasa itu kaget. Allah SWT berikan ini, berikan itu. Kita motivasi diri kita dewek biar kita senang. Setelah kita senang, berarti kita sesuai dengan arahan syariat bahawa dengan puasa kita senang. Jadi puasa. Sebab standar sebenarnya yang seharusnya kita rasakan puasa itu senang. Di antaranya Lisa'im farhatan. Kata Rasulullah, bagi wong yang puasa ada dua kesenangan, kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Seorang yang berpuasa ketika dia buka senang, tidak? Senang bi fitri. Ngapa? Senangnya enggak buka. Oh, ada cendol, ada kuih, ada padas, tidak?
Senang itu yang dimaksud, yaitu termasuk sebab yang mendorong kita untuk senang. Tapi senang sebenarnya senang selesai dia, berhasil melakukan ibadah. Ini yang jadi tujuan pokok. Tapi kalau tidak, kita standar kita mundur tadi, apa-apa, tunggulah, mencukup, pempek, senang, tidak apa-apa. Itu untuk bantu kita senang. Tapi diingat bahwasanya kita senang kena tuntas. Oh, alhamdulillah. Hari ini aku kata halang puasa. Biasanya menggali diganggu oleh mah lah, kecapean lah segala macam, takut batal. Dia berhasil. Dengan berhasilnya dia senang. Ngapa selesai ibadah sempurna, Allah senang, Rasulullah senang. Jadi senang. Ditanamkan, dicekali. Kalau tidak hadir juga, dia ingat terus, tak apa, takkan lupa kata. Dipaksakan untuk senang. Yang kedua apa? Wala khalufus, mana tadi? Ini. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kesenangan yang kedua tadi, kesenangan yang pertama memang ini ni aneh, memang di hadapan kita ni karena selesai melaksanakan suatu ibadah. Yang kedua apa? Farhatun inda liqa'i rabbih, ketika dia ketemu dengan Tuhan, ketika dia meninggal. Senang sebab itu termasuk yang kita cari. Ketika kita meninggal atau menjelang meninggal, kita merasa senang dengan meninggal. Kata-kata kita ni takut sama mati, tak susah. Apalagi ni orang sakit ni, kapal, orang nazak, ada keri, takut. Ngapa takut itu? Kerana kita tidak siap. Banyak bolong-bolong di belakang yang nak dibenahi, banyak yang nak ditutup, banyak ini nak digodok, ada takut gitu. Apalagi banyaklah gawe yang sebelah sana daripada gawe baik. Itu muat tambah berat kita untuk dikejutkan oleh kematian. Nah, ini wong yang siap senang. Di antaranya puasa termasuk bekal yang luar biasa yang disebutkan oleh Rasulullah. Farha inda liqa'i rabbih, kebahagiaan, kesenangan ketika dia ketemu Tuhan, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ngapa? Hadis-hadis sebelumnya yang mengatakan bahwasanya as-shaum li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, dan aku akan membalasnya dengan coba aku. Kati angkonya. Yang kati angkonya inilah yang paling besar yang bisa kita anggap. Jadi, apalagi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita. Yang tadinya nak tunjuk 10, ini aku demen sama hamba ini. Tidak 10, tambahnya 0. Berapa sekiranya lemah hambanya ini. Kenapa? Karena Allah gitu. Di antara oncak ibadah yang luar biasa yang pacak kita andalkan puasa. Puasa dengan sebab-sebabnya yang kemarin kita katakan bahwasanya di antaranya puasa wong tidak tahu kita puasa kecuali kalau kita tunjuk tahu bahawa kita puasa. Makanya spesialnya di hadapan Allah, amal antara hamba-Ku sama aku betul. Jadi ketika kita tulus ngawikannya benar-benar jadi tabungannya. Dan dengan ini kebahagiaan. Modal kita, pacak kita anggapkan sebagai penyelamat kita. Jackpot katanya. Jackpot. Ini hadiah yang luar biasa yang didapatkan. Alhasil ada nyembah dua lumayan. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan. Kalau kata anambek dikit ada hadis lain yang buat nambah gitu, motivasi gitu untuk senang puasa.
Apa siapa? Mereka para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dengar suatu anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu makna caranya habis-habisan mereka. Disebutkan fadilah solat, pokoknya solat malam. Tiap malam aku solat, ya Rasulullah, baca semalaman suntuk tidak tidur dia. Ngapo? Kata Nabi bagus solat, utama mak ini kan. Dengar fadilah puasa sepanjang tahun puasa. Ngapo ketika disampaikan itu ngembek itu nyekelinan maksud. Disampaikan suatu amalia, cekelnya. Tidak nanya lagi kalau cak ini, kalau itu ngapa cak ini. Tidak bertanya lagi. Bahkan disifatkan pas ayatul khamr. Ayat yang mengharamkan minum khamr. Khamr minuman keras dulu boleh. Di awal-awal Islam. Orang Islam mabuk, dulu boleh dulu. Dulu kata sejarah, sekarang tak haram. Dulu bertahap, syariat mengharamkannya bertahap. Dari tadinya tak apa, pas ada kejadian yang solat yang lantu, kuliah al kafir untuk balik-balik kan. Ditegur, akhirnya turun ayat tidak boleh maco pas solat, tapi boleh mabuk boleh. Tapi di luar solat, ajib dah pembahasan. Mabuk boleh dah. Sudah setelah kejadian di solat dilarang pas solat, di luar solat dituruti sampai akhirnya dilarang sama sekali. Sebab ini rusak akal, tidak sesuai dengan garis syariat. Dilarang sama sekali. Karena sebelumnya dibolehkan dan banyak daripada sahabat memang biasa menegur dia. Banyak simpenan, ada yang di rumah nyimpen homer tu. Jadi pas turun ayat haram, tidak kata nanya kalau sisa cak mano, boleh tak minum sisa ni habis tak beli lagi tak? Kata pertanyaan dia itu. Pas turun haram, banjir jalanan kota Madinah tu, mampu homer tu. Ngapa tumpah tu? Tidak bertanya habis tak, boleh tak cak ini, boleh tak cak tidak. Kontan, tahu. Langsung ditumpang. Ini hebatnya sahabat, corong mereka ngambil apa yang disampaikan daripada perintah. Di antaranya ada namanya mujibah al-bahiliyah. Ada seorang ini yang ngeriwayatkannya mujibah, tapi yang melakukannya itu ayahnya mujibah ini datang kepada Rasulullah, masuk Islam. Setelah masuk Islam, sudah balik ke negerinya. Setahun setelahnya datang lagi. Tahun sebelumnya pas masuk Islam gagal, rapi, setahun habisnya badan ini habis. Tidak sesuai dengan pas tahun main dia datang. Sampai Nabi tak kenal sama dia. Tak kenal. Pas datang, ya Rasulullah, ta'rifuni, wahai Rasulullah, apakah engkau kenal sama aku? Kata Nabi apa? Waman anta? Siapa kau? Bukan siapa kau ngasai itu, bukan. Siapa kau ni tidak cigen Rasulullah sama dia. Anal bahilil ladzi ji'tuka amal awal. Dikenalkan anak yang suku Bahili yang kemarin datang, tahun kemarin datang. Tanya mana Nabi, apa yang ngubah kau? Sampai berapa yang tadinya perawan, apa namanya? Tak tahu ada istilahnya. Rapinan pokoknya. Rapinan berapa atas setelahnya. Fama ghayyaruka wa ma kunta, wa qad kunta hasanul hay'ah. Apa yang ngubah kau? Padahal sebelumnya kau tu bawaan rapi, makan berisi kali. Qala ma akaltu ta'aman mudu faraqta illa qalil. Illa bilail. Kata beliau, ketika aku pisah dengan kau, aku balik ke negeriku, aku tidak makan kecuali malam. Artinya apa? Puasa.
Jadi banyak bekal yang beliau bawa diterapkan juga ngabisinya. Jadi siang tidak makan, malam baik. Terus apa? Kalau malam aku idak idak tidur, solat. Malam di solat, siang apa? Puasa habis badan. Habis badan dia. Dijawab oleh Nabi. Tapi ini ada negatifnya. Ngapo? Kita harus menyesuaikan badan. Jangan sampai nyiksa. Nyesuai ke tanggung jawab kita, jangan sampai terledo sama tanggung jawab kita. Makanya dijawab oleh Rasulullah, adab nafsa. Kau adab diri kau dengan macam ni. Bukan langsung dijawab Rasulullah baik. Ngapu? Nyingok tidak sesuai sampai Rasulullah tidak kena. Tapi itu tadi kita yang kita ambil apa? Respon mereka tu mana luar biasa. Sampai keluar hadis, kata Rasulullah, sebab dia ni demen puasa. Jadi aku nak puasa cak mana ya Rasulullah? Ketika ditegur, jadi cak mana? Kau puasa Senin Kamis. Jawab, kurang ya Rasulullah. Tambah ada berapa hadis habis waktu kita. Berapa urutan sampai di antaranya hasilnya 3 hari sebulan, dalam sebulan 3 kali. 3 hari bayar, itu standar sampai di hasil. Allah alam. Semoga dia pacak kita ngambil apa yang sebagaimana sahabat ngambil daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma lam tana'arif 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi